Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lingga Insani, mahasiswa PPG PAI BIT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 25111115412. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Sukaagung kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa di kelas kita dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Wajib, Pak. Kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit apa nak? Sakit demam. Oh, sakit demam ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Wahid cepat sembuh ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. Baik anak-anakku semua, sudah siap mau belajar? Siap. Siap ya? Pada hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya. Ada yang tahu nggak zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membayar sejumlah harta atau makanan pokok pada akhir bulan Ramadan sebagai penyucian diri sebelum melaksanakan Idul Fitri. Iya, betul. Ada yang lain? Apa sih zakat fitrah? Ada yang lain? Ya, betul. Zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Untuk apa? Untuk mensucikan diri. Untuk mensucikan diri. Iya. Jadi anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami hukum zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan waktu menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan tata cara zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat zakat fitrah. Baik. Tadi Bapak sudah terangkan tentang zakat fitrah. Kenapa sih kita harus bayar zakat fitrah? Ada yang tahu?
Kenapa? Karena itu tadi untuk mensucikan diri kita. Kenapa harus disucikan? Nah, karena kita dalam 1 tahun, dalam bulan Ramadan itu baik ada perkataan kita yang tidak bagus, berbuat dosa, salah satunya dengan melaksanakan zakat fitrah itu untuk mensucikan diri. Iya, untuk mensucikan diri. Jadi, kenapa sih zakat fitrah di bulan Ramadan? Gak di bulan yang lain? Kenapa? Karena memang khusus zakat fitrah itu dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Tuh. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Sebelum dilaksanakannya hari Idul Fitri. hari Idul Fitri atau sebelum dilaksanakannya sholat Id. Ya, kalau kita habis bulan puasa, bulan Ramadan, puasa terakhir besoknya kita ngapain? Sholat Id. Sebelum kita sholat Id itu ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tuh. Siapa aja yang boleh zakat fitrah? Seluruh umat muslim. Baik muda maupun tua, wanita ataupun pria laki-laki. Jadi semua memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, selanjutnya zakat fitrah harus dibayarkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian apa sih yang dibayar? Pakai apa sih bayar zakat fitrah itu? Beras, seperti harta. Coba satu-satu dulu. Beras, uang, makanan pokok. Kemudian coba satu lagi. Yang berupa harta yaitu Uang. Lagi. Yang berupa makanan pokok adalah beras. Ya. Atau padi. Coba yang perempuan. Apa aja sih yang untuk kita bayar zakat fitrah itu pakai apa nak? Nah, yang perempuan ada? Ya. Yang kuat uang, beras, terus makanan pokok. Baik, anak-anakku semua, zakat fitrah itu biasanya dibayarkan memakai bahan makanan pokok. Makanan pokok, bahan makanan pokok itu ada banyak nak. Ada beras, ada gandum, ada jagung, ada sagu, dan lain-lain. Kenapa kok beras? Ada yang tahu kenapa kok bayar zakatnya di Indonesia ini khususnya? Kok pakai beras? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena bahan makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras. Maka alat untuk membayar zakat itu kita menggunakan beras. Salah satunya menggunakan beras. Boleh pakai uang tidak? Boleh. Jadi makanan pokok kita beras, berarti yang harus kita bayarkan untuk zakat fitrah itu yaitu beras. Kemudian bisa digantikan oleh uang. Pertanyaannya, berapa banyak sih jumlah zakat fitrah yang kita keluarkan satu orangnya? 3,5 kilogram. Iya, benar. Oke, benar itu nak. Jadi
jumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan kalau beras itu kalau ditimbang kurang lebihnya 2,5 kilogram. Itu. Atau kalau diliterin 3,5 liter. Sampai di sini paham? Bapak ulang lagi. Berapa sih jumlah kita membayar zakat? Kalau beras berapa? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Atau 3,5 liter. Tuh. Sudah paham? Sekali lagi Bapak ulangi. Berapa jumlah kewajiban kita untuk membayar zakat? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Jadi satu orangnya 2,5 kilogram beras. Itu untuk satu orang. Pertanyaannya, kalau bayarnya untuk 2 orang, 7 kilogram. 7 kilogram. 5. Kok 5? Coba kita jumlahin. Satu orangnya kita bayar zakat 2,5 kilogram beras. Satu orang. Kalau dia 2 orang, berarti ditambahin dong. 2,5 ditambah 2,5. Jadi 5 kilogram. Berapa nak? 5 kilogram. Nah, jadi kalau satu orangnya 2,5 kilogram, berarti kalau dia 2, 5. Ya kan? Tuh. Selanjutnya, kalau itu kita pakai beras. Kalau itu pakai beras 2,5. Pertanyaan lagi deh. Kalau tadi 2 orang berarti 5. Sekarang kalau untuk 4 orang berapa kilogram beras? 10 kilogram. Ya, itu udah bisa. Jadi kalau satu orang 2,5 kilogram beras, berarti kalau 5. Nah, kemudian boleh nggak Pak pakai uang? Boleh. Gimana caranya kalau pakai uang? Nah, betul, seharga beras. Ya. Misal harga beras. Misal ya Nak ya. Harga beras misalkan 1 kilonya 10.000. Misal harga beras 1 kilonya 10.000. Berapa kalau dia berasnya 2,5? 25.000. Kasih hapus nah. Betul itu nah. Jadi kalau pertanyaan kalau uang bayarnya berapa Pak? Bayarnya dibayar sejumlah harga beras, harga bahan pokok yang tadi. Kalau 1 kilonya dia 10.000, berarti kan kalau satu orang tadi 2,5 kilogram. Berarti kalau diuangkan, berarti 25.000. Jadi uang 25.000 itu nah, kalau kita belikan beras dapat 2,5 kilogram. Tuh, misal kita pakai harga berasnya misal harganya 10.000, berarti satu orangnya 25.000. Kalau ada 5 orang, kalau ada 5 orang, 125.000. coba dihitung.
125.000. 125.000. Tangan dulu ya. Jadi ini Pak, saya mau nanya bagaimanakah hukumnya orang kaya tidak mau zakat? gitu. Nah, hukumnya kalau orang kaya tidak mau bayar zakat dosa besar. Kenapa? Karena di dalam harta itu ada hak Orang lain, Pak. orang lain. Ya Pak ya. Apa hukumnya? Kalau ada orang kaya yang nggak mau bayar zakat, Salah. baik. Cukup pertanyaannya. Kita akan mengerjakan kerja kelompok. Ya, siap? Siap. Baik, nanti Bapak tampilkan slide-nya. Bentar ya nak. Iya, tugas kelompok. Nah, yang pertama ini tugas kelompok 1 menjelaskan pengertian gambar di bawah ini dengan memberikan contoh di lingkungan sekitar kita. Sudah? Kelompok 1 ya. Itu nah. Coba amati gambar itu. Apa sih gambar apa itu? Kemudian berikan contoh apa yang pernah kalian lihat di kehidupan sehari-hari tentang zakat fitrah, tentang beras itu. Ceritakan sama-sama di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 coba tuliskan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Kelompok 2. Kelompok 3, kapan waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat? Bisa nggak? Bisa? Sekali lagi. Kalau gitu Bapak iniin tugas kelompok bagian 1 ya. Apa namanya? Menghitung jumlah zakat. Ya. Kalau dia 5 anggota keluarganya, kalau dia menggunakan beras berapa, kalau dia menggunakan uang berapa, itu untuk tugas kelompok pertama. Kemudian tugas kelompok kedua yaitu coba tuliskan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian kelompok 3, kapan waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah? Baik, silakan kerjakan. Ya. Tulis saja. Salah. Maju. Kelompok 3 dulu, ayo maju. Assalamualaikum. Mulai zakat dimulai sebelum matahari terbenam. 2. Di akhir bulan puasa atau sebelum sholat. Zakat juga bisa dilaksanakan di awal bulan puasa. Oke. Beri aplaus. Baik. Kapan sih waktu bayar zakat? Nah, itu tadi. Ya. Waktu bayar zakat itu bisa dimulai di awal bulan Ramadan. Bisa di awal sebelum terbenamnya matahari. Tapi sunnahnya dibayarkan zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadan. Kapan? Sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Gitu. Kemudian kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok 2, ayo.
Ayo, berani dong, sudah kelas 5. Yuk sayang, yuk. Terangkan siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah? Kalau gitu semuanya deh, kalau memang takut, kalau memang belum berani, sekarang 5-5-nya maju ke depan, ayo. 5-5-nya ayo maju ke depan. Ayo. Ayo. Kalau memang belum berani, ayo 5-5-nya maju di depan. Ayo, buru. Harus berani, nah sudah kelas 5. Kan sudah Bapak terangkan, harus berani. Ya. Kamu yang baca. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuliskan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir, orang yang sangat miskin. 2. Miskin, orang yang menghasilkannya tidak mencukupi. 3. Amil zakat, mengelola zakat. 4. Mengelola orang yang baru masuk Islam. 5. Budak yang Terus 6. 6. Murid, orang yang beruntung untuk kebutuhan setiap malam. 7. 7. Fisabilillah. 8. Itu sambil beri hapusnya. Baik anak-anakku semua, itu tadi sudah presentasi tentang tugas kelompok. Pesan Bapak, untuk tiap-tiap kelompok harus berani untuk maju ke depan, ya. Jangan takut-takut. Oke? Sebelumnya tadi kita sudah menerangkan, Bapak sudah menerangkan tentang zakat fitrah. Setelah Bapak terangkan, kemudian sudah bagi kelompok, Bapak akan mengulang lagi tentang masalah zakat. Bapak ulang kembali. Apa itu zakat fitrah? Zakat. Kemudian selanjutnya, kapan dilaksanakannya pembayaran zakat? Mulai dari sebelum matahari terbenam. Iya. Di akhir sunnahnya ya nak ya. Sunnahnya dibayarkan zakat fitrah di akhir bulan suci Ramadan. Jangan lupa nanti Bapak beri tugas rumah, pekerjaan rumah, PR, tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan di rumah. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Dan Bapak akhiri, mari kita berdoa selesai pembelajaran. Baik.
anak-anakku tetap semangat belajar. Jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.